Hello guys, welcome to Youth Community Online Service. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi yang baik dan tetap dalam penyertaan Tuhan ya. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin Happy New Year buat kita semua. Gak kerasa nih, sekarang udah minggu pertama di tahun 2021. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa makin dekat sama Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan pandemi ini segera berakhir, supaya kita bisa berkumpul bersama lagi. Buat kalian yang belum follow Instagram Youthcom, bisa di follow di @gpsyouthcom. Kalian juga bisa subscribe di channel YouTube Youthcom di Youthcom GPPS. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya ya. Buat kalian yang butuh bantuan doa karena ada pergumulan, bisa hubungi nomor di bawah ini. Yang belum join care, juga yuk join care, dimana di care ini kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, dan bisa seru-seruan bareng. Jadi, topik minggu lalu membahas tentang Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Kita diingatkan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Seperti kisah Daud, mungkin bagi manusia, Daud tidak mungkin mengalahkan Goliat. Namun, berkat penyertaan Tuhan dalam hidupnya, Daud bisa mengalahkan Goliat. Meskipun kita di tengah pandemi seperti ini, kita harus punya pengharapan yang pasti. Pengharapan yang hanya bisa didapat dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Namun, kita juga harus ingat bahwa kita harus tetap berusaha untuk hidup dalam firman-Nya dan sesuai ketetapannya. Nah, teman-teman pasti udah penasaran kan, tema apa sih yang bakal dibahas 1 bulan ke depan? Yuk kita sama-sama dengerin Leader Message. Halo Youthcomers, Shalom. Nama gua Rio. Selamat tahun baru 2021. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus andalkan Tuhan. Wih, ngomong-ngomong gak kerasa nih, udah tahun 2021. Pasti di tahun 2021 ini yang paling pertama kali kita susun adalah rencana. Apalagi rencana di tahun 2020 yang mungkin sudah tertunda, batal, atau bahkan terkubur gara-gara pandemi ini. Kita hanya bisa berharap di tahun 2021 ini rencana kita akan bisa sesuai plan. Ngomong-ngomong soal rencana, ya gak afdol kalau kita gak ngelibatin Tuhan. Jadi menurutku pribadi, libatkan Tuhan dalam setiap rencana yang sudah kita susun. Agar apa? Kita tidak menyalahkan Tuhan, karena kita udah plan nih panjang lebar rencana kita, tapi itu gagal. Itu satu, karena kita nggak mengandalkan Dia, karena dosa yang kita lakukan. Jadi jangan pernah punya statement, kok Tuhan nggak menyertai aku, kok Tuhan nggak dukung aku. Jawabannya menurut saya cuma satu, ini menurut saya, jangan pernah salahkan Tuhan ketika rencanamu gagal, karena kau tidak melibatkan Tuhan dalam rencanamu. Jadi simple, plan rencana kalian di tahun 2021, mungkin rencana 2020 yang sudah terkubur dapat dilakukan di 2021. Libatkan Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya, melakukan firman-Nya, menjadi dampak dan terang dan garam dunia di lingkungan sekitar kita dan dimanapun kita berada. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita di tahun 2021 ini untuk main-main. Rencana kita ini harus terlaksanakan dengan adanya Tuhan ikut campur tangan. Jadi tetap andalkan Tuhan di tahun 2021, berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, karena saya yakin kalian kangen beribadah bersama di Youthcom. Doakan agar pandemi ini berakhir, kita bisa beribadah bersama, bisa memuji memuliakan nama Tuhan dengan bersama-sama, dan kita bisa saling mendoakan. Sekali lagi, selamat sore, selamat tahun baru, andalkan selalu Tuhan dalam hidup kita, dalam rencana kita. See you and God bless you. Shalom teman-teman Youth Community, kembali lagi kita beribadah bersama-sama di tahun yang baru ini. Kayak mengucapkan selamat tahun baru 2021, semoga teman-teman selalu diberikan kekuatan, selalu diberkati oleh Tuhan di tahun yang baru ini. Mari sebelum kita mau mulai beribadah, mari sama-sama kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami masih bisa beribadah walaupun masih terpisah oleh jarak Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menyatukan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh ada sampai detik ini, sampai saat ini. Itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau memulai untuk bersama-sama memuji Engkau, untuk bersama-sama meninggikan dan bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas ibadah kami sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita mau meninggikan Tuhan kita.
untuk Tuhan kita. Yes Tuhan. Hanya Engkau yang sungguh mulia dalam hidup kami. Hanya Engkau yang sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Di tahun yang baru ini Tuhan kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Sekali lagi kami katakan Tuhan, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus sentuh hati kami, terus sentuh hidup kami Tuhan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku Tuhan, tiada pernah sedetikku, tiada pernah ketika, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah.
Sungguh besar kasih setiamu untuk setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur. Terus jagai setiap kami Tuhan, terus lindungi setiap kami. Karena hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami, penolong dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sekali lagi kami nyatakan Tuhan, dan kami mau katakan, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau di tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu dapat meneguhkan setiap hati kami, dapat mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu pada sore hari ini. Serahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur kalau kita boleh memasuki di tahun yang baru, tahun 2021. Saya ucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh senantiasa untuk selalu Tuhan pimpin, Tuhan selalu menyertai dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi satu kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur oleh karena kasih dan kebaikan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Kita tanpa terasa boleh melalui tahun 2020 dengan berbagai macam persoalan dan kesulitan yang luar biasa. Namun kita boleh tetap kuat dan kita boleh mengakhiri tahun 2020 bersama dengan Tuhan. Di tahun ini kita mau belajar untuk memiliki rencana yang indah. Bagi setiap kita pasti kita memiliki rencana yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Secara pribadi kita memiliki rencana. Saya maupun teman-teman, saudara-saudara yang di rumah juga memiliki rencana yang sudah dibuat. Apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan di tahun 2001. Apa yang saya kerjakan untuk pekerjaan saya di tahun 2001. Itu semua planning-planning yang sudah kita persiapkan, yang sudah kita doakan, yang sudah kita pergumulkan, semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi setiap pribadi kita punya rencana, dan kita mau belajar tentang pribadi kita, aku dan rencananya. Apa yang Tuhan mau di tahun 2021, kita mau belajar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di sini kita mau membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 27. Dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah yang menciptakan langit itu, Allah yang menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Di sini kita boleh belajar tentang pribadi setiap orang. Setiap pribadi, setiap manusia adalah satu pribadi yang diciptakan oleh Tuhan secara spesial. Allah menciptakan kita berdasarkan serupa dan gambar dengan diri Allah. Dikatakan baiklah Allah, berfirmanlah Allah. Ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1.
Demikian katanya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang sama, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan segala ciptaannya yang dibuat oleh Allah. Itulah Allah yang menciptakan kita. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan kita itu dengan perencanaan yang luar biasa. Allah menciptakan kita bukan karena iseng, bukan karena membuat sesuatu itu hanya karena ya saya mau buat seperti ini, tetapi Allah punya maksud di dalamnya, di mana Allah menciptakan dengan serupa dan gambarnya. Di dalam ini kita bisa melihat bahwa Allah memiliki satu tujuan yang sangat besar, sangat mulia yang diberikan dalam hidup kita, di mana kita sebagai ciptaan Allah itu serupa dengan gambar Allah. Kita diciptakan itu harus mencerminkan pribadi Allah di dalam hidup kita, atau kita menjadi wakilnya Allah, atau dijadikan dutanya Allah di dalam dunia ini. Jadi kalau kita lihat bahwa siapakah aku, kita bisa merenungkan sejenak, berpikir bahwa kita adalah pribadi yang diciptakan Allah secara khusus yang luar biasa. Ketika Allah menciptakan dunia dan segala isinya, Allah itu hanya menciptakan berfirmanlah dan jadi. Itu tertulis dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal yang ke-24. Disemuakan itu dikatakan berfirmanlah Allah dan semuanya boleh jadi. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, kita boleh melihat ketika Allah berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini kita bisa melihat bahwa manusia itu diciptakan dengan pertimbangan yang matang dari Sang Pencipta. Betapa luar biasanya kita, saya dan teman-teman adalah satu ciptaan yang luar biasa, di mana Allah memiliki satu perencanaan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita belajar tentang aku dan rencananya, berarti secara tidak langsung kita berbicara bahwa saya adalah pribadi yang diciptakan oleh Tuhan secara khusus, bukan diciptakan asal jadi, tetapi dengan perencanaan yang luar biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah sangat menghargai kita, Allah sangat mengasihi kita, Allah mempunyai satu tujuan yang luar biasa di dalam hidup kita. Di sini kita bisa melihat dikatakan baiklah kita menjadi manusia. Satu perencanaan yang luar biasa. Ketika Allah berfirman baiklah kita menjadi manusia, kalimat ini menjadi satu kalimat yang menarik untuk kita renungkan, bahwa Allah menciptakan dengan penuh pertimbangan. Manusia diciptakan sebagai manusia yang spesial di mata Allah, di mana Allah memiliki satu program atau satu tujuan, satu rencana yang luar biasa yang diberikan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh belajar untuk merenungkan bahwa apa yang dikatakan kita sebagai makhluk yang spesial di mata Tuhan untuk kita renungkan dalam hidup kita. Kalau kita lihat kata menjadikan dalam bagian ini mempunyai arti itu membuat, menjadikan, yang ditemukan kurang lebih 22.600 kali di dalam Alkitab. Dengan demikian kita bisa menunjukkan bahwa proses penciptaan manusia dengan tindakan yang Allah lakukan itu sangat serius, bahwa Allah benar-benar mempunyai satu perencanaan yang luar biasa. Sehingga bagi kita mau belajar untuk merenungkan bahwa kebaikan Allah itu luar biasa. Allah membuat kita boleh melihat Allah sangat mengasihi kita. Ada satu tujuan yang besar yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Nah, di sini kita mau melihat, kita bandingkan di dalam ayat, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7a. Dikatakan demikian. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau kita lihat, Allah membuat manusia dari yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah ciptaan pertama kali manusia Adam. Adam diciptakan
dari yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah hal yang luar biasa. Lalu kita bisa melihat dari Adam, kita tahu bahwa Adam diambil tulang rusuknya, lalu dibentuklah manusia dari debu dan tanah. Berarti kita bisa melihat satu perencanaan yang luar biasa, yang menarik. Ketika manusia dibentuk itu, Allah memberikan nafasnya, hembusan nafasnya yang diberikan kepada Allah melalui hidung manusia yang dibuat. Dengan kata lain, bahwa kata serupa dan gambar Allah, itu kita bisa melihat bahwa semua yang Tuhan buat itu sumbernya dari Allah. Bahan bakunya semuanya Tuhan yang menyediakan. Betapa luar biasanya. Jadi kalau kita melihat bahwa ada tindakan dari Allah membentuk dari debu dan tanah, berarti menunjukkan ada hal yang menarik di mana Allah bekerja, menjadikan, membuat. Itu dilakukan sebagai bahwa kita adalah ciptaan yang luar biasa, yang spesial di mata Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melihat tindakan nyata dari Allah ditulis dalam Kejadian pasal yang kedua. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kita sebagai ciptaan yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia diciptakan dengan tindakan Allah. Manusia dibentuk dari debu dan tanah, kemudian diberikan nafas. Hal inilah disebut dengan segambar dengan Allah. Betapa luar biasanya karya Allah atas hidup kita sebagai pribadi. Kalau kita merenungkan siapa saya, siapakah aku, adalah pribadi yang luar biasa. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bukan menjadi manusia yang seolah-olah kita tidak berguna, seolah-olah kita tidak bisa apa-apa, tetapi kita mau belajar bahwa Allah menciptakan kita adalah sangat luar biasa. Pribadi yang spesial di mata Tuhan, pribadi yang sangat istimewa yang perlu kita pegang dalam hidup kita. Di sini kita bisa melihat manusia diciptakan segambar dengan Allah. Berarti kita bisa melihat cakupan yang luar biasa. Ketika Allah menciptakan siapakah saya, di sini kita bisa melihat bahwa kita adalah citranya Allah di dalam hal apa? Dalam spiritualitas, di mana roh yang Tuhan berikan itu ada dalam hidup kita. Kita juga memiliki roh yang sama. Allah memberikan rasio di dalam hidup kita. Allah memberikan kehendak. Allah memberikan kemampuan komunikasi. Allah memberikan relasi, berpikir, mengingat, rencana, merencanakan, jiwa seni, inovasi, dan kreatif yang dapat digunakan untuk menata ciptaan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, bahwa Allah menciptakan kita sedemikian hebatnya. Allah memberikan dalam hidup kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan boleh bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan kita segambar dan rupa. Berarti Allah mempunyai satu rencana yang luar biasa yang ingin Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita lihat bahwa di dalam hidup kita ada jiwa atau roh manusia yang memiliki kualitas yang luar biasa, memiliki spiritual yang luar biasa yang tidak dapat kita lihat namun kekal. Itu yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Di dalam hal yang fisik, manusia memiliki keberadaan sebagai manusia yang rasional dan memiliki moral dalam hidup kita. Ini adalah bentuk-bentuk segambar dan serupa dengan Allah, di mana kita juga memiliki integritas intelektual, moral dari natur manusia, di mana kita juga memiliki pengetahuan yang benar di dalam kesucian, semuanya ada di dalam hidup kita. Dan kita juga melihat bahwa di dalam tubuh kita bukan hanya berisi material seperti daging kita, tetapi kita bisa melihat bahwa ada jiwa yang kekal. Manusia dapat menguasai ciptaan yang lain. Dengan kata lain, Tuhan memiliki satu tugas yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, di mana Allah memberikan tugas kepada manusia untuk menjaga, merawat apa yang menjadi tugas manusia di dalam Kejadian pasal yang kedua. Adam menjaga seluruh keberadaan Taman Eden menjadi tugas. Tugas yang selanjutnya dikatakan menjaga beranak cucu, menguasai bumi, taklukkan.
itu membuktikan bahwa manusia diberi kuasa atas bumi, atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk melaksanakan. Berarti Allah mempunyai rencana yang luar biasa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa rencana Allah itu adalah tujuan yang mulia, tujuan yang luar biasa, tujuan yang besar. Namun kita bisa melihat tujuan itu, tujuan yang mulia ini rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia memberontak kepada Allah. Karena apa? Karena ketidaktahuan, ketidaktaatan apa yang Tuhan ciptakan di dalam hidup kita. Sehingga manusia itu menjadi manusia yang hidupnya sembarangan, sembrono, hidup hanya untuk memuaskan nafsu, keinginan daging. Ketika manusia jatuh dalam dosa, membuat manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahwa Allah telah kehilangan manusia yang sudah disiapkan untuk rencana yang indah. Namun kita bisa melihat bahwa kata kehilangan mempunyai pengertian bahwa tertinggal atau terlambat di dalam perlombaan atau gagal mencapai tujuan, gagal mencapai rencananya Tuhan, tidak dapat mencapai akhir. Itu adalah kata kehilangan. Gagal menjadi pengikut yang setia di dalam mengambil bagian, jatuh dari jalan atau jatuh dari tempat yang seharusnya bisa dilalui, ternyata tidak bisa sehingga menjadi jatuh. Dan ini menjadi hal yang membuat kita manusia hidup di dalam kegagalan. Keberdosaan manusia membuat manusia tidak mampu menjadi manusia yang ideal yang dikehendaki oleh Allah. Di sini kita bisa melihat bahwa keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita adalah keselamatan yang diberikan melalui Tuhan Yesus untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Di sini kita bisa melihat karya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup kita, supaya kita tidak binasa, melainkan kita menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang hidup di dalam kebenaran Allah, yang dapat melaksanakan tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menjadi saksi dan terangnya Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa manusia agar menjadi sempurna seperti Bapa, itu adalah rencana yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah hidup di dalam kehidupan kita, supaya kita hidup menjadi wakilnya Tuhan. Kita hidup bahwa hidup kita di mana hidup yang sudah ditebus oleh Kristus. Jadi kita mau belajar bahwa ketika kita ini adalah pribadi yang spesial sejak kita diciptakan, ternyata Allah memiliki satu rencana yang indah. Allah tidak membiarkan hidup kita di dalam keberdosaan kita selamanya. Allah tetap memberikan jalan keluar. Allah memberikan jalan keselamatan supaya kita diberikan kemenangan. Kita hidup dibenarkan, kita disucikan dari dosa, sehingga kita menjadi orang yang benar, kita menjadi orang yang sempurna bersama dengan Tuhan karena karya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita hidup di dalam kebenaran Kristus, kita hidup yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita ingat kembali akan rencana Tuhan dalam hidup kita, di mana Tuhan menghendaki kita untuk menjadi saksinya Tuhan, memberitakan Injil, untuk selalu mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah contoh teladan yang luar biasa. Dia telah mencapai kesempurnaan, dia adalah pokok keselamatan, dan dialah yang mengajarkan kepada kita satu tugas untuk melaksanakan dengan ketaatan. Di sini kita bisa melihat ketika kita merenungkan kembali bahwa siapakah saya dan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, kita selalu ingat bahwa kita adalah pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita, kita mau melaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk menjadi berkat dan menjadi saksinya bagi Tuhan dimanapun kita berada.
Kebenaran firman Tuhan boleh mengajarkan kepada kita, bagi kita yang sudah hidup mengikut Tuhan, namun kita merasa diri kita tidak berharga, merasa hidup kita ini tidak bisa memuliakan nama Tuhan, kita mau diingatkan bahwa pribadi kita adalah pribadi yang spesial. Allah mengasihi kita sehingga dikorbankanlah anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, di mana Allah menginginkan setiap kita yang sudah dibenarkan menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Hal yang luar biasa. Allah tidak pernah membuat rencana itu yang mendatangkan kecelakaan, tetapi rencana Allah selalu mendatangkan damai sejahtera. Meskipun kita memasuki tahun 2021 yang menurut kata orang tidak bisa menjamin dengan baik, namun Allah bisa mendatangkan kebaikan. Allah masih bisa memberikan jaminan masa depan yang penuh harapan. Tertulis dalam Yeremia pasal 29. Di situ kita boleh mengajarkan bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah lepas atas hidup kita sebagai ciptaan yang luar biasa, ciptaan yang dikasihi. Bayangkan, kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Allah mau mengasihi kita sangat luar biasa. Kalau kita lihat bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan, keluar dari tanah Mesir, itu adalah satu perbuatan karya Allah yang luar biasa. Berapa banyak anak sulung yang meninggal di Mesir karena umat Tuhan sangat berharga. Kalau kita melihat bahwa Allah mengatakan bahwa umatnya sangat berharga di mata Tuhan, demikian juga hidup kita adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu kita mau hidup di dalam rencana Tuhan. Ketika kita hidup di dalam rencana Tuhan, memang kita hidup penuh tantangan, penuh pergumulan. Kadang-kadang membuat kita ini bisa menjadi manusia yang gagal karena tidak bisa melaksanakan perintah Tuhan. Namun bukan berarti kita harus hidup di dalam kegagalan terus. Kita bukan hidup di dalam keterpurukan, tetapi kita mau menjadi pribadi yang selalu percaya tentang jati diri kita sebagai pribadi ciptaan Allah, di mana Allah berkarya di dalam hidup kita. Karena setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus mengisi sepanjang hidupnya di bumi untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Ini adalah satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita boleh percaya bahwa ketika Allah menciptakan kita, Allah selalu memberikan rencananya yang luar biasa, sehingga kita ini menjadi pribadi yang bisa menata, menghadapi tantangan zaman dari generasi ke generasi. Berapa banyak setiap zaman ada pribadi-pribadi yang bisa menangkap rencananya Tuhan. Kita bisa melihat Abraham, Yusuf, itu adalah satu pribadi-pribadi yang bisa menangkap rencananya Tuhan pada zamannya. Lalu kita bisa lompat seperti Daud, yang hatinya selalu berkenan di hatinya Tuhan. Karena Daud bisa menangkap, menata dengan segala apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, inovasinya, kreativitasnya, sehingga dia bisa membuat rumah Tuhan yang luar biasa. Dikatakan sebagai pondok Daud, dari tenda menjadi pondok. Itu merupakan satu inovasi yang baru, kreatif di zamannya, sehingga zamannya dikatakan zaman yang bisa membangun umat Tuhan datang ke rumah Tuhan. Kita bisa melihat pada zamannya Daniel, orang yang tetap setia kepada Tuhan, tetap bisa melaksanakan rencana Tuhan dalam dunia yang berbeda, bukan di dunia segala pendidikannya, segala kebudayaannya, bukan dari bangsa Israel. Daniel mampu. Nah, di sini kita bisa melihat dalam hidup kita, zaman kita saat ini, kita pun diberi oleh Tuhan spiritualitas yang luar biasa. Kita diberikan kehendak, kita diberikan relasi, berpikir, kita diberikan satu kemampuan untuk merencanakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkarya di dalam hidup kita, karena Tuhan memberikan satu rencana yang luar biasa. Rencana yang Tuhan berikan kepada kita adalah rencana yang tidak pernah gagal. Karena itu kita mau menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang istimewa, karena kita adalah pribadi yang dibentuk, yang dibuat oleh Tuhan
dengan perencanaan yang luar biasa. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuliakan nama Tuhan. Karena itu, janganlah kita menjadi manusia yang hidup dengan sembarangan. Janganlah kita menjadi orang yang hidup sembrono atau hanya ingin memuaskan keinginan daging kita. Apa yang menjadi keinginan kita, itu yang kita lakukan. Tetapi kita mau belajar bahwa kita ini mau melakukan tujuan yang mulia. Janganlah kita ini memberontak kepada Tuhan karena ketidaktahuan. Semuanya bisa kita atasi ketika kita sebagai pribadi yang setia kepada Tuhan, pribadi yang spesial. Cara mengatasi supaya kita tahu rencana Tuhan, kita harus mengenal dengan Tuhan dengan baik, menggunakan rasio kita supaya tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak keluar dari rencananya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita mampu berkomunikasi, jadi kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita memiliki relasi kepada Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengatasi dengan ketidaktahuan itu dengan belajar, dengan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi kita adalah pribadi yang dibenarkan oleh Tuhan, kita menjadi pribadi yang selalu memuliakan nama Tuhan. Biarlah tujuan yang luar biasa itu, tujuan yang mulia itu tidak rusak, tetapi kita mau menjadi pribadi yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita mau menjadi pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan, yang memiliki spiritualitas yang luar biasa. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini menjadikan kita pribadi yang siap memuliakan Tuhan dalam rencana Tuhan. Di tahun 2021 kita mau mempersiapkan kita di dalam segala aktivitas kita, segala rencana kita sesuai dengan harapan dan rencana Tuhan yang luar biasa, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh membawa kita semakin percaya bahwa pribadi kita adalah pribadi yang spesial, yang diciptakan oleh Tuhan untuk karya Tuhan yang luar biasa, untuk menjadi saksinya Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan menciptakan kami sebagai pribadi yang luar biasa, yang istimewa, yang sangat spesial, yang Tuhan ciptakan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan untuk melaksanakan rencana Tuhan yang mulia, rencana Tuhan yang luar biasa, yang boleh kami lakukan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berkati setiap usaha pekerjaannya, apapun yang menjadi rencananya. Tuhan memberkati, Tuhan yang beserta dalam hidup kami sepanjang tahun 2021. Kami serahkan hidup kami ke dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dan kami senantiasa dapat selalu dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.